Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغي سمعك لجوابها. Setelah Anda tahu dengan yakin bahwasanya mereka-mereka yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lebih sehat akalnya dan lebih ringan kesyirikannya dibandingkan mereka-mereka musyrikin di zaman ini. Jadi kalimat min haula itu maksudnya adalah musyrikin di zaman ini. Kenapa dikatakan akalnya lebih sehat? Karena mereka ketika didatangin atau ditimpa oleh musibah, di saat itu mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari musibah itu kecuali Allah di saat genting seperti itu. Sementara musyrikin sekarang tetap saja musibah sudah melanda, masih saja atau terancam kemungkinan musibah karena diperkirakan bahwa gelombang tsunami itu juga akan menimpa pantai Indonesia bagian selatan sini, selatan Jawa. Maka mulai dari ujung pantai selatan bagian barat situ ya, sampai ujung timur sini itu ramai dengan sesajen ya. Apa yang diistilahkan dengan acara larung saji. Ada istilah larung saji, yaitu melemparkan sesajen ke lautan setelah dikarak ya, melalui pakai kereta kencana atau kereta apa lagi namanya, beramai-ramai bersama penduduk yang mayoritas mereka kalau tidak dinyatakan keseluruhannya adalah anak-anak muslimin. Sebagiannya pakai kopiah putih kayak kita pakai ini, sebagiannya pakai jilbab, pakai kerudung, ikut meramaikan acara penggiringan sesajen untuk dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa Laut Selatan. Nah, meminta keselamatan, meminta agar rezekinya lebih banyak tahun ini, ikan yang berdatangan lebih banyak lagi. Ini umat yang ada sekarang, musyrikin di masa ini. Kalau mereka dahulu faham, tahu kalau musibah sudah melanda mereka, paceklik sedang mengancam mereka, gagal dalam perdagangan mereka, maka di saat itu mereka beramai-ramai atau menunjukkan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di satu sisi. Di sisi lain, dahulu musyrikin yang mereka mintain syafaat, yang mereka mintain barakah, yang mereka yakini mereka adalah orang-orang yang bisa menolong mereka dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar istighfar mereka itu lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah memang orang-orang sholihin. Sementara yang ada sekarang fusak, yang jelas-jelas meninggalkan sholat dengan kedok agama, yang jelas-jelas melakukan pelanggaran-pelanggaran dan itu dinamakan atau ditutupi dengan tabir agama,
Lah yang seperti inilah yang diibadahin oleh musyrikin sekarang. Latta, Uzza, Manat, Waddan, Waswa dan yang lainnya tidak pernah berkeyakinan seperti keyakinannya Al-Badawi atau Ibnu Arabi atau Al-Hallaj yang meyakini bahwa tidak ada di dalam jubah mereka kecuali Allah. Jubah ini yang dipakai nggak ada di dalamnya kecuali Allah. Nah, atau yang menyatakan bahwa Fir'aun itu adalah hamba Allah yang mukmin karena dia tahu bahwa dengan akidah yang sebenarnya ketika menyatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang tertinggi, karena Fir'aun tahu bahwa Allah bersemayam pada tubuhnya. Nah, pernyataan-pernyataan syirik tidak pernah Latta, Uzza dan yang lainnya mana menyatakan pernyataan seperti itu. Mereka orang-orang sholihin. Nah, yang dipuji oleh Allah dan dipersaksikan. Nah, apa dalilnya bahwa Allah menyatakan bahwa yang diibadahin itu oleh mereka adalah orang-orang sholihin? Naam, antum dapat. Ayyuhum aqrab. Ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Ayyuhum aqrab. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ini ciri-ciri orang yang diibadahin dahulu, yang dimintai syafaatnya oleh Abu Jahal. Justru mereka lah yang kalian ibadahin itu adalah orang-orang yang selalu bertakarrub kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang selalu mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Yarjuna rahmatah, dan mereka adalah orang-orang yang selalu mengharap rahmat Allah. Ini persaksian dari Allah loh ini. Persaksian dari Allah, bukan persaksian dari pengikutnya, bukan. Bukan persaksian dari Abu Jahal, bukan. Persaksian dari Rabbul Alamin alladzi ya'lamu sirra wa akhfa. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi lagi. Allah mengetahuinya. Yang memberi rekomendasi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang sekarang ini, yang diibadahin sekarang ini, nah, luar biasa, mengerikan. Ikhwani fiddin, oleh karena itu kembali pada pernyataan Syekh, kenapa Syekh menyatakan asahhu uqulan, mereka itu lebih sehat akalnya. Abu Jahal CS itu lebih sehat akalnya karena itu tadi dua hal tersebut difahamin baik-baik, dikuasai dengan benar. Nah, fa'alam, ketahuilah bahwasanya mereka juga memiliki syubhah yang mereka selalu sampaikan, selalu mereka lontarkan, dan syubhah yang satu ini yang akan mereka ucapkan dan akan disebutkan oleh muallif min a'zami syubahihim, termasuk bagian daripada jenis-jenis syubhat mereka yang besar. Oleh karena itu Syekh menyatakan fa'asghi sam'aka, kalau begitu maka letakkan benar-benar pendengaran Anda. Nah, ini permohonan dari Syekh ini. Ya, jangan ada yang telinganya kepada atau mendengarkan diarahkan pada yang lain. Paham? Nah, ini permintaan dari Syekh ini. Fa'asghi sam'aka, bukan dari ana Syekh. Dari Syekh. Nah, dengarkan baik-baik ini. Qala fa'asghi sam'aka li jawabiha, seriuskanlah pendengaran Anda untuk mendengarkan jawaban terhadap syubhat tersebut. Wahia annahum yaqulun, bahwasanya mereka berkata. Siapa mereka di sini Pak Gerjo? Fa'asghi sam'aka, Salamah, ahli syubhat, yakni mereka ahlul bid'ah wal musyrikin. Mereka berkata, innal ladzina nazala fihimul qur'anu la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadzibuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam
wa yunkiruna al-ba'tsa wa yukadzibuna al-Qur'ana wa yaj'alunaha sihra. Mereka itu sekarang mereka mau mengadakan semacam perbandingan kepada kita, untuk memberikan semacam perbandingan untuk sampai pada kesimpulan, lah Anda kemudian menyamakan kami dengan mereka, ini apa alasannya gitu. Nah, ini maunya mereka. Nah, coba lihat bagaimana dia memberikan poin-poin perbandingannya itu tadi. Kata mereka itu musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya itu adalah orang-orang yang turun kepada mereka Al-Quran, tetapi mereka tidak mau bersyahadat la ilaha illallah. Mereka tidak mau menyaksikan dengan kalimat persaksian atau mengucapkan kalimat syahadatain la ilaha illallah. Nggak mau mereka. Menyombongkan diri. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Pakai dalil mereka musyrikin. Dahulu orang-orang musyrikin tersebut jika disampaikan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka menyombongkan diri, nggak mau. Ini suatu yang aneh kata mereka. Ini sihir ini kata mereka. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa yukadzibuna ar-rasul, dan mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan Rasulullah sebagai apa? Sahirun kadzdzab, sebagai seorang tukang sihir dan pendusta. Qala wa yunkiruna al-ba'tsa, dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Wa yukadzibuna al-Qur'an, dan mereka mendustakan Quran. Wa yaj'alunahu sihra, dan mereka juga menganggap Al-Qur'an itu sebagai bentuk sihir yang dengannya Muhammad menyihir mereka. Nah, ini pernyataan musyrikin dalam rangka membela apa? Musyrikin zaman ini dalam rangka membela kebatilan-kebatilan mereka. Ya kalau mereka musyrikin dahulu pantas dinyatakan kufar, dinyatakan sebagai orang-orang kafirun, ya karena ini kondisinya mereka. Kemudian wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa nusaddiqul Qur'ana wa nu'minu bil ba'tsi wa nusalli wa nasum. Fakaifa taj'alunana mithla ulaik. Sementara kami bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kami beriman terhadap adanya hari kebangkitan, kami sholat, kami juga bersaum. Lalu bagaimana Anda wahai Wahabiyun menjadikan kami sama seperti mereka kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paham syubhatnya sekarang? Kalau sudah paham, asghu. Naam. Sama'akum. Naam, untuk mendengarkan ini sekarang. Nah, ini sekarang perintah dari anak. Qala fal jawabu an la khilafa bainal ulama'i kullihim anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzdzabahu fi syai'in fa innahu kafirun lam yadkhul fil islami wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an wa jahada ba'dahu. Jawabannya adalah tidak ada khilaf di kalangan ulama sejak zaman sahabat sampai di zaman Syekh rahimahullah. Tidak ada khilaf di kalangan ulama al-muslimin yang mengerti din tentunya, bahwasanya seseorang jika dia itu membenarkan kerasulan Rasulullah SAW, kemudian dia mendustakan Rasulullah SAW dalam perkara lain, membenarkan kerasulan Nabi, tetapi dia mendustakan dalam beberapa perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya benar Rasul, ya benar. Kamu iman gak bahwasanya bulan itu terbelah dua sebagai bentuk mukjizat Rasul SAW? Waduh, gimana? Ya ini Rasulullah memberitakan dan ditegaskan di dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat waktunya kiamat dan telah terbelah bulan. Waduh, sebentar ya.
Kalau bulan terbelah ya akhi, berarti masa bulan itu berkurang. Nah, sehingga kecepatannya pun akan berkurang. Iya. Sehingga akan terjadi perubahan, rotasi dan revolusi dan akan kiamat ya akhi. Nggak mungkin bulan itu terbelah. Loh, ini Rasul beritakan ya akhi, dipertegas di Al-Quran. Sulit ya akhi, berat itu untuk diterima secara sains. Islam ini tidak bertentangan dengan sains. Coba. Ini membenarkan Rasul sebagai Rasul di satu sisi. Kamu beriman nggak Rasulullah itu sebagai utusan Allah? Iya benar. Tapi ini, berat. Atau keluar sedikit jalurnya. Iya, tapi hadisnya yang seperti ini ahad. Hadisnya ahad, nggak mutawatir. Kalau ahad nggak boleh dijadikan sebagai landasan dalam akidah. Katanya Hizbut Tahrir. Ya. Nah, loh ini Quran. Quran yang meminta, iya Quran. Walaupun Quran itu secara sanad adalah mutawatir, tetapi dia itu tidak qat'iyud dalalah. Makna yang dikandung serta dalil yang dikandung dari ayat itu tidak qat'i ya akhi. Subhanallah. Abu Bakar menyatakan itu qat'i, Umar bin Khattab menyatakan itu qat'i, dan sahabat menyatakan qat'i, ini menyatakan tidak qat'i. Luar biasa. Maka yang seperti ini para ulama berijma kafir. Yang mengingkari berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tergolong kafir. Enggak ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Qala فإنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. Begitu pula barang siapa yang dia beriman kepada Al-Quran tetapi dia juga mengingkari sebagian yang lainnya dari Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran tetapi dia mengingkari sebagian yang lainnya dengan berbagai macam bentuk pengingkaran, baik yang dikemas dengan kemasan sok ilmiah ataupun yang tidak. Maka ini bagian daripada mukaffirat, perkara-perkara yang membuat si pelakunya menjadi kufur, kafir. Qala kaman aqarra bitauhid wa jahada wujub as-salati aw aqarra bitauhid was-salati wa jahada wujub az-zakati أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج ولما لم ينقض أناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sebagaimana pula barang siapa yang dia itu membenarkan tauhid, dia yakin beriman terhadap tauhid. Nah, ditanya tauhid itu apa? Ya tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, meyakini dan mengimani bahwa tidak ada pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta kecuali Allah. Tauhidul uluhiyah adalah kita wajib beriman bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, dimintai tolong, ditawakali kecuali hanya Allah satu-satunya. Dan tauhidul asma wa sifat, naam, kita beriman bahwa Allah memiliki asma dan sifat yang telah ditetapkan oleh dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya, dan kita semua beriman kepada itu. Tidak beriman kecuali dari apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Sudah benar ini. Dia beriman kepada tauhid, tetapi wajahada wujubas shalah. Tetapi ketika ditanya, sholat 5 waktu wajib apa tidak? Ya bebaslah, mau sholat tidak apa-apa, tidak sholat ya. Loh, wajib kan? Enggak. Ya di era reformasi seperti ini silahkan memilih demokrasi. Nah, ya demokrasi. Nah, lah yang seperti ini mengingkari wujub shalah walaupun dia bertauhid kepada Allah dalam pengertian beriman dengan jenis-jenis tauhid itu, maka dia kafir bil ijma'. Walaupun dia sholat 5 waktu sampai 24 rakaat. Berapa rakaat sholat 5 waktu? 17. Ini lebih saking semangatnya. Tapi dia ketika ditanya apa hukumnya sholat 5 waktu,
ya mustahab aja, mubah gitu. Nah, yang seperti ini kafir bil ijma'. Au aqarra bit tauhid was salati, atau dia beriman terhadap tauhid dan beriman tentang wajibnya salat, wajahada wujubaz zakati, tetapi dia mengingkari wajibnya zakat. Ya. Malah kadang-kadang mengeluarkan zakat. Ya. Zakatnya dia keluarkan. Tanya apa hukumnya zakat yang dikeluarkan? Ya, adalah kemanusiaan biasa. Dalam rangka kemanusiaan. Ini kan wajib. Ini rukun Islam. Enggak, bukan. Enggak wajib, bebas. Sama. Berijma' para ulama yang mengingkari wajibnya zakat, salat, saum, walaupun shalla wa shama wa zakka, fa innahu kafirun bil ijma'. Nah, dari mazhab manapun sepakat tentang masalah ini. Nah, sepakat tentang masalah ini. Qala rahimahullah, walamma lam yanqad unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj, anzalallahu fi haqqihim. Ketika ada sebagian orang di zaman Rasul yang tidak mau untuk menerima kewajiban al-hajj, tidak mau terikat dengan kewajiban al-hajj, Allah turunkan ayat Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Sesungguhnya telah Allah wajibkan kepada manusia ini kaum muslimin berhaji kepada al-baitul haram, man istata'a ilaihi sabila, bagi barang siapa yang mampu untuk menuju ke haji sana. Wa man kafara, barang siapa yang mengingkari tentang wajibnya al-hajj tersebut, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha tidak butuh terhadap alam semesta ini secara keseluruhan. Nah, walaupun pernyataan al-muallif yang menyatakan anzalallahu fi haqqi haula atau fi haqqihim ketika tidak menerima al-hajj, dan dinyatakan ini sebagai sababun nuzul, perlu ditinjau ulang khusus pembahasan ini tadi dari kalimat walamma lam yanqad unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, insyaallah kita jelaskan di waktu yang lain. Wa man aqarra bihadza kullihi wa jahada al-ba'sa kafara bil ijma'. Barang siapa yang dia beriman terhadap seluruh yang telah lalu, tauhid, kemudian as-shalah, tentang wajibnya salat, tentang wajibnya shaum, zakat dan yang lainnya, dan dia mengingkari tentang kebenaran hari kebangkitan, kafara bil ijma', dia pun dinyatakan telah kafir dengan ijma'. Wa halla damuhu wa maluh, maka dinyatakan halal darah dia dan harta dia. Kama qala ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Dan mereka, sesungguhnya mereka yang mengingkari untuk beriman kepada Allah dan para Rasulnya, dan mereka hendak untuk membedakan antara beriman kepada Allah dan kepada para Rasulnya. Kemudian mereka berkata, kami beriman kepada sebahagian dan kami mengingkari terhadap sebagian yang lainnya. Dan mereka menginginkan untuk menjadikan itu sebagai jalan tengah dari apa yang mereka kehendaki. Ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang kafir dan benar-benar kafir. Apa sebabnya? Nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Beriman kepada sebagian dan mengingkari terhadap sebagian yang lainnya. Nah, ini jawaban yang sifatnya masih global, bahwa beriman kepada Islam dan beriman kepada seluruh yang diwajibkan untuk kita beriman adalah harus sempurna. Barang siapa yang mengingkari perkara yang diwajibkan kepada dirinya untuk beriman, satu perkara
dari sekian perkara tersebut, maka dia dinyatakan telah keluar dari Islam. Beriman kepada rukun iman yang 6 kecuali 1. Tidak mau beriman kepada malaikat, atau menyatakan bahwa malaikat itu hanya sebatas rumus atau sebatas definisi. Maknanya adalah segala bentuk niat baik, kehendak-kehendak yang baik itu adalah malaikat. Sebagaimana syaitan, lawan daripada malaikat, adalah lambang dari kejelekan atau niat-niat yang jelek. Loh, malaikat itu punya jasad loh? Enggak ada. Loh, Allah mengkabarkan enggak ada, malaikat enggak punya. Maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Atau beriman kepada yang 5, tidak mau beriman kepada rukun yang ke-6, yaitu takdir. Maka dengan itu pula dia telah dinyatakan kafir. Sebagaimana kita tahu dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab, ketika dikabarkan kepada beliau dari 2 orang yang datang dari negeri Basrah, bahwa di negeri Basrah telah muncul sekelompok orang yang ciri-cirinya mereka adalah orang yang punya sifat-sifat baik, akhlaknya baik, ahli baca Quran, luar biasa. Nah, namun mereka menyatakan sesungguhnya tidak ada takdir. Sesungguhnya semua yang terjadi ini belum ditentukan oleh Allah. Ketika Abdullah bin Umar mendengar perkara ini, padahal sudah disebutkan orang yang sholat, orang yang ahli baca Quran, luar biasa, dengan akhlak-akhlak yang karimah mereka itu. Tetapi apa jawaban Abdullah bin Umar? Idza laqita ulaik fa'akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni walladhi nafsi biyadihi law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaba lama qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarri. Sampaikan kalau kalian bertemu dengan mereka itu, bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka semua berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Demi Allah, kalau seandainya salah satu di antara mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, emas loh, bukan gembelan uang, emas sebesar gunung Uhud, bukan timah wala besi. Besi sebesar gunung Uhud mahal nggak? Mahal. Nah, ini emas sebesar gunung Uhud. Nah, bayangkan, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari orang tersebut sampai beriman kepada Al-Qadar. Sepakat para ulama di balik kisah ini bahwa yang mengingkari takdir Allah kafirun bil ijma'. Nah, padahal beriman kepada seluruhnya kecuali takdir. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Sehingga memang din ini nggak boleh ditegakkan di atas perasaan. Ad-din tidak boleh didasarkan kepada perkiraan-perkiraan. Ad-din harus didasarkan kepada al-hujjatul balighah min al-Qur'ani was sunnah wa ijma' as-sahaba wa aqwal as-sahaba ridwanullah alaihim jami'an. Ini ad-din. Ya akhi, kesian, dia baik loh akhlaknya, banyak bantu muslimin loh. Antum tahu itu ketika dulu muslimin tertimpa musibah, dia berinfak miliaran rupiah, bukan ratusan ribu. Nah, kalau kita ada aja paling 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 berinfak. Ketika ada kasus-kasus musibah yang menimpa kaum muslimin, miliaran rupiah. Nah, tapi dia gugur di satu poin yang bisa menggugurkan seluruh amalan dia. Allah menyatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan wahai Muhammad kepada engkau dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, bahwasanya ketahui kata Allah yang diancam Rasul, kalau engkau berbuat kesyirikan, ya, maka seluruh amalanmu terputus. Salatnya, jihadnya, dakwahnya, sedekahnya, akhlaknya yang baik, semuanya terputus, tidak dinilai oleh Allah sebagai ajr gara-gara satu poin. Apa? Asyirku billahi azza wa jalla. Ini ad-din.
Ikhwani fid din azzani Allah iyyakum. Kemudian muallif melanjutkan. Qala rahimahullah. Fa idza kana Allah qad sarraha fi kitabih anna man amana bi ba'd wa kafara bi ba'd fa huwa al-kafiru haqqan zalat hadhihi ash-shubhah wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'd ahli al-ahsa'i fi kitabih alladhi arsalahu ilaina. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dan jelas menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya barang siapa yang beriman kepada sebahagian dan mengingkari sebahagian yang lain, maka dia adalah kafir dengan sebenar-benarnya, maka hilanglah syubhat musyrikin tadi yang menyatakan dan membandingkan diri mereka dengan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wahadihi hiya, coba perhatikan kaidah ini. Dan syubhat ini, wahadihi hiya, kalimat hiya di sini kembalinya kepada syubhat yang baru saja dibicarakan, allati dzakaraha ba'du ahli al-ahsa fi kitabih alladhi arsalahu ilaina, adalah syubhat yang disebutkan oleh penduduk negeri al-ahsa di dalam surat mereka yang ditujukan kepada kami. Luar biasa, surat menyurat antar mereka. Sebelum al-ahsa diperangi, datang syubhat dari Salman al-Audah dan yang lainnya dari Suduriyin yang mengesankan bahwa Daulatul Mamlakatil Arabiyatus Saudiyah itu didirikan di atas pedang tanpa dakwah, dan ini disebarkan oleh Hizbut Tahrir dan Suduriyin. Sebuah daulah yang tidak didirikan di atas dakwah tetapi langsung dengan pedang perang dan perang. Siapa yang menyatakan? Coba perhatikan kisah yang disebutkan oleh Syekh, surat menyurat. Mereka balas, Syekh kirim surat, dakwah disampaikan ke sana, dikirimkan dai, Syekh datang kepada mereka, menasihati mereka. Terus berjalan bertahun-tahun sampai beliau diusir dari satu tempat ke tempat lain, sampai manusia kaum muslimin pada waktu itu ketakutan untuk menerima beliau. Luar biasa sabarnya, perlahan sampai pada tingkatan terakhir ketika Al-Imam Su'ud pada waktu itu menyatakan penguasa di daerah barakallahu fikum, di daerah mana? La, bukan Najd. Arifin. Ad-Dir'iyah. Nah, beliau dilahirkan di mana ya Abdullah Iman? Al-Uyainah. Nah, kampungnya sendiri nggak mau nerima. Kampungnya sendiri tidak mau menerima kehadiran Syekh rahimahullah, sampai terpaksa Syekh pindah ke negeri Ad-Dir'iyah, dan di sana ketakutan orang-orang. Syekh Muhammad datang, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datang. Ketakutan karena telah mendapat ancaman dari Al-Ahsa, di mana negeri Al-Ahsa adalah negeri terkuat di sekitaran Najd sana pada waktu itu, dengan kekuatan yang cukup besar dengan dibantu oleh negeri-negeri yang lainnya. Nah, ikhwani fid din azzani Allah iyyakum, Ahlul Ahsa menulis kepada Syekh tulisan ini tadi, syubhat ini tadi. Gimana Anda mengkafirkan kami, menganggap kami sebagai orang-orang kafir musyrikin, menyamakan kami dengan musyrikin Arab dahulu, sementara beda antara kami dengan mereka. Mereka tidak mau menyatakan la ilaha illallah, kami mau menyatakan la ilaha illallah. Nah, kenapa Anda samakan dengan mereka? Anda samakan kami dengan Abu Jahal. Ini syubhatnya, dibantah oleh Syekh satu persatu. Kita harus sepakat dalam beberapa poin dulu. Poin yang pertama, kita harus sepakat bahwa seorang yang beriman kepada sebagian ad-din dan tidak mau beriman kepada yang lainnya, kafir enggak? Harus sepakat dulu. Kalau dia menyatakan tidak, baru kita ajarkan, nih dalilnya ya akhi. Kalau dia sudah menyatakan ya, sepakat. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Anda sekarang mau menyatakan la ilaha illallah, telah menyatakan rukun Islam yang pertama. Kemudian Anda tidak sholat, atau bukan tidak sholat, Anda mengingkari wajibnya sholat, Anda nyatakan sholat itu tidak wajib. Kira-kira kafir apa tidak? Kalau dia menyatakan enggak kafir, dia fasik. Sebutkan dalil-dalilnya dan ijma' para ulama dari seluruh mazhab. Nih, nah, inti mazhabnya apa? Hanafi. Ayo saya ambilkan aqwal ulama dari mazhab Hanafi. Nih, nah, Anda mazhabnya Syafi'i, mari kita buka mazhab Syafi'i. Nih, ijma' ulama. Nah, bahwa barang siapa yang mengingkari wajibnya sholat atau wajibnya saum atau zakat atau haji,
maka dia telah kafir walaupun mengucapkan la ilaha illallah sehari 10.000 kali. Nah, sekarang kita sepakat ini ya. Lalu bagaimana dengan seseorang yang mengingkari sebahagian daripada tauhid Allah Subhanahu wa taala? Yang memberikan ibadah, Allah menyatakan haram ibadah itu diberikan kepada selainku. Dengan tegas Allah menyatakan ini di dalam Al-Quran. Ternyata Anda masih memberikan kepada saya. Allah menyatakan innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Anda masih saja tad'u ma'allahi ahadan. Nah, apakah yang seperti ini tidak lebih kafir dibandingkan yang mengingkari wajibnya salat ataupun zakat ataupun shaum? Ini yang hendak beliau sebutkan. Kemudian beliau sekarang akan berpindah cara menjawab yang kedua. Sudah paham ya ikhwan? Sebelum kita menginjak kepada itu, kita mendapat faedah yang lainnya. Betapa sabarnya Syekh mengumpulkan syubhat-syubhat yang muncul di zamannya, surat menyurat yang ada di masanya. Beliau kumpulkan dan beliau abadikan. Mungkin saja itu bermanfaat bagi orang yang di sekitar beliau dan yang sesudah beliau, sepeninggal beliau. Ternyata bermanfaat sampai hari ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ajr dengan kita mempelajari bukunya, menyebarkannya. Karena Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah menyatakan, man dalla ala hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a wa man dalla ala dalalah aw man da'a ila dalalatin fakana alaihi minal wizri mithlu mithl atham man tabi'ahu la yanqusu min athamihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan manusia ini, mengarahkan manusia kepada huda, kepada hidayah, kepada al-haq, maka dia akan mendapatkan ajr. Ajr yang dia dapatkan pertama, kemudian ajrnya orang-orang yang mengikuti dia dan menjalankan apa yang dia tunjukkan, tidak berkurang sedikit pun. Dan sebaliknya, yang mengajak manusia, mengarahkan manusia kepada kesesatan, dia akan mendapatkan dosanya, menanggung dosa perlakuan dia dan orang-orang yang melakukan atau mengikuti apa yang dia ucapkan. Tidak berkurang sedikit pun dari dosa mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, mudah-mudahan rahimahullah Syekh terus mendapatkan ajr sampai yaumul qiyamah dari apa yang telah beliau berikan untuk Islam dan muslimin. Wa yuqalu aidha, dan dijawab pula syubhat yang tadi dengan jawaban, idza kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli shay'in wa jahada wujub as-salata aw wujub as-salati فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بالباقي وهنا لا تختلف المذاهب فيه. Ini kesimpulan bahwasanya kalau Anda sudah membenarkan, Anda juga membenarkan bahwasanya barang siapa yang membenarkan Rasul, beriman kepada Rasul dalam sebuah perkara tetapi dia mengingkari wajibnya salat, maka dia adalah kafir, halal darahnya dan hartanya dengan ijma'. Dan begitu juga barang siapa yang membenarkan segala sesuatu dalam Islam kecuali hari kebangkitan, dan begitu pula barang siapa yang mengingkari wajibnya saum Ramadan dan dia beriman terhadap yang lainnya dari Islam. Dalam perkara ini kata beliau, huna la takhtalif al-madhahib, tidak ada khilaf di kalangan mazahib, ahli mazhab dalam perkara ini. Wa qad nafaqa bil Qur'an kama qaddamna, dan bahkan Al-Qur'an telah berbicara dalam perkara ini sebagaimana telah kami sebutkan. Fa ma'lum anna at-tauhid huwa a'zamu fariidatin ja'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'zamu min as-salati waz-zakati was-shaumi wal-hajj. Dan di antara perkara yang maklum, diketahui bersama bahwasanya tauhid adalah perkara terbesar, kewajiban tertinggi yang dengannya Rasulullah datang membawanya kepada umat ini. Wahwa, dan tauhid itu lebih besar dari perkara salat, lebih besar dari perkara zakat, saum dan haji. Fa kaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhihi al-umur kafara walau amila bikulli ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa idza jahada at-tauhid alladhi huwa dinur rasul kullihim la yakfuru
Subhanallah, ma a'jaba hadzal jahla. Kata Syekh, lalu bagaimana seseorang yang telah mengingkari suatu perkara dari sekian perkara dalam Islam ini, kafara, menjadi kafir, walaupun dia beramal dengan segala amalan yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia mengingkari jahadat tauhid, mengingkari tauhid, yang mana tauhid itu adalah agama setiap rasul. Agama setiap rasul. Kemudian dinyatakan dia tidak kafir. Subhanallah, maha suci Allah. Betapa anehnya dan betapa jahilnya cara berpikir yang seperti ini. Betapa jahilnya cara berpikir yang seperti ini. Nah, wa yuqalu aidan. Paham ya ikhwan? Kalau seandainya mengingkari wajibnya sholat, zakat dan shaum aja bisa kafir, berittifaq, sepakat para ulama dari seluruh mazhab. Mengingkari satu aja, lalu bagaimana dengan yang mengingkari tauhid bisa dinyatakan tidak kafir? Nah, wa yuqalu aidan haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤذنون ويصلون. Jawaban berikutnya, coba itu lihat para sahabat Rasul. Sekarang ini jawaban ta'rikhi, jawaban sejarah yang kemudian kita bisa membandingkan bagaimana dahulu sahabat Rasulullah dan di mana kita. Coba itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memerangi Bani Hanifah. Waqad aslamu, di mana Bani Hanifah ini suatu kaum kabilah dari kalangan yang dikenal dengan Banu Hanifah, salah satu kabilah di sana pada waktu itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad aslamu ma'an nabi, mereka adalah orang yang telah berislam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yashhaduna an la ilaha illallah, dan mereka juga menyatakan la ilaha illallah. Jadi mereka bukan grupnya Abu Jahal. Banu Hanifah ini bukan grupnya Abu Lahab yang ketika idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ketika dinyatakan kepada mereka untuk mengatakan la ilaha illallah mereka menyombongkan diri. Bukan, mereka telah menyatakan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yu'adzinun wa yusallun, dan di kampung mereka didengar azan, yakni untuk salat, wa yusallun, dan mereka menegakkan salat. Nah, Banu Hanifah diperangin oleh para sahabat, perang, dan banyak yang terbunuh. Dihalalkan darahnya Banu Hanifah. Siapa Banu Hanifah itu? Orang Mongol atau gimana? Bukan. Orang yang pernah bersama Rasul, hidup bersama Rasul, beriman terhadap Rasul, berislam. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat berjihad bersama Rasul. Jihad loh. Nah, luar biasa. Nah, tetapi diperangi oleh sahabat. Sebelum selesai menjawab, mereka menyatakan fa in qala innahum yaqulun inna musailamata nabiyyun. Iya, mereka diperangin pantas karena mereka menyatakan mengangkat derajat seseorang yaitu Musailamah sampai dinyatakan sebagai seorang nabi. Nah, ya pantas sedang diperangin mereka. Coba, belum selesai diterangkan mereka sudah potong pembicaraan ini rupanya. Nah, oh iya, kalau itu ya jangan ente jadikan contoh ya akhi. Loh kenapa? Nah, mereka mengangkat derajat seorang manusia sampai dinyatakan sebagai seorang nabi, ya pantas dong diperangin. Oh gitu dong? Iya, huwal matlub. Kalau begitu, hadza huwal matlub. Ya ini yang kita harapkan ya akhi. Dan ente paham dong kalau gitu. Nah, ente paham kalau gitu ya akhi. Nah, ini yang kita minta, ini pembahasan kita ini sekarang. Nah, qala idza kana, kemudian Syekh menyatakan idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafara wa halla maluhu wa damuhu wa lam tanfa'hu ash-shahadatan wala as-salatu fa kayfa biman rafa'a syamsan aw yusufa aw sahabiyan aw nabiyyan ila rutbati jabbaris samawati wal ardi subhanallah ma a'zama sya'nahu.
Qala ta'ala kadzalika yadba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Lah, gimana sih Anda ini? Ya kalau seandainya barang siapa yang mengangkat derajat seseorang sampai pada tingkatan atau derajat seorang nabi, dinyatakan dia telah kafir dan halal darah dia dan harta dia, tidak bermanfaat bagi dia asyhadatan. Gak manfaat, gak bisa melindungi darahnya. Kalimat asyhadatain yang mereka ucapkan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gak bisa melindungi darah dan harta mereka. Dan juga tidak bermanfaat solatnya. Lalu, fakaifa biman rafa'a syamsan au yusufa au sahabiyan au nabiyan ila ruddati jabbaris samawati wal ard. Lalu kira-kira bagaimana menurut Anda hukumnya seseorang yang mengangkat derajat Syamsan wa Yusuf? Syamsan, Yusuf, ini adalah tawaghit, taghut yang ada di zaman Syekh di sekitar Najd pada waktu itu. Ya, ini nama-nama orang atau julukan-julukan beberapa orang. Nah, julukan beberapa orang Syamsan. Ya, kalau di sini misalkan Wali Songo, itu kan julukan ya. Sunan Giri itu siapa namanya? Sunan Giri itu kan julukan aja. Kan begitu. Nah, itu juga sama, di zaman mereka ada julukan-julukan Syamsan. Syamsan itu julukannya adalah sang dua matahari. Nah, sang dua matahari. Nah, artinya di siang hari dia seperti matahari menerangi, di malam hari bagaikan rembulan. Nah, ini julukan bagi seorang soleh di tengah-tengah, atau yang mereka anggap sebagai seorang yang soleh. Dan diyakini Syamsan dan Yusuf ini tadi adalah orang yang memiliki karamat-karamat. Bagaimana kata Syekh mereka atau hukumnya orang-orang yang mengangkat derajat manusia seperti ini sampai ke derajatnya Jabbarus Samawati, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nama Allah di antara nama-namanya adalah Al-Jabbar. Nah, kira-kira gimana? Coba jawab. Mengangkat manusia sampai derajat Nabi aja ya, sudah dinyatakan kafir dan diperangi oleh sahabat. Padahal mereka bersyahadatain, padahal mereka sholat, didengar azan dari kampung mereka. Nah, didengar azan. Kenapa Syekh menyebutkan wa yu'adzzinun? Karena ada syubhat. Karena ya gimana diperangin, padahal dari kampung mereka masih terdengar gemuruh suara azan. Yakni kampungnya muslimin. Bagaimana diperangin? Nah, ini kalau orang jahil dan cenderung mengikuti kejahilannya dan perasaannya saja. Memahami din dengan sebagiannya, meninggalkan bagian yang lainnya. Memahami dalil-dalil tertentu tanpa mengindahkan dalil-dalil yang lainnya. Karena Rasulullah menyatakan, "Man qala la ilaha illallah asama minni dima'ahu wa amwalahu." Barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah terjaga, terlindungi darah dia, harta dia dariku, yakni enggak diperangin. Dari siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia lupa kepada dalil-dalil yang lainnya, kepada ayat-ayat yang lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Qala rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan dalil ayat kadzalika yadba'ullah ala qulubil ladzina la ya'lamun. Seperti itulah memang Allah telah mencetak ya hati-hati mereka, orang-orang yang la ya'lamun, tidak berilmu, tidak mengerti. Qala al-Imam al-Baghawi ay la ya'lamun at-tauhid. Mereka yang tidak mengenal, tidak memahami, tidak berilmu tentang tauhid. Ini akibatnya. Karena enggak kenal tauhid dengan benar, akhirnya yang lainnya pemahamannya ikut kacau. Karena memahami tauhid tidak sesuai dengan porsi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang diajarkan oleh Rasulullah, akhirnya merembet kepada pemahaman dia kepada ad-din yang lainnya, kepada bagian-bagian din atau agama ini di sisi lainnya. Dengan sebab apa? Tidak benarnya mereka di bidang tauhid. Qala, ini jawaban sejarah yang pertama. Sahabat kira-kira lebih ngerti enggak tentang hadis itu tadi? Idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kira-kira tahu enggak Abu Bakar As-Siddiq hadis ini?
Bukan lebih tahu daripada kita ya akhi. Lebih tahu dari Imam Bukhari. Bayangkan. Nah, lebih tahu mana kita dengan Imam Bukhari tentang hadis? Hah? Coba siapa yang bisa jawab? Pertanyaannya keliru, Ustaz bilang. Enggak sepantasnya ditanyakan begitu kan dia. Nah, Imam Bukhari bandingkan dengan kita. Nah, lewat pelajaran kemarin aja ayat Quran kita enggak hafal kok. Kan ya, padahal sudah diulang berapa kali Anda mengulang ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, berapa kali diulangi. Tapi toh kita enggak hafal-hafal. Lah ini, ikhwani fi din azza wa iyyakum, lah sahabat itu orang-orang yang ngerti syariat. Toh ternyata Banu Hanifah haula diperangin. Perang betul dan banyak yang mati dari kalangan mereka. Masa muslimin diperangin? Nah ini karena bodoh. Karena tidak mengerti ad-din, memahami din dari satu sisi, melupakan sekian sisi yang lainnya. Qala wa yuqalu aidan alladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bin nari kulluhum yad'un al-islam wa hum min ashabi Ali radhiyallahu anhu wa ta'allamu al-ilma min as-sahabati walakin i'taqadu fi Ali mithla al-i'tiqad fi Yusuf wa Shamsan wa amsalihima fa kayfa ajma'a as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim. Coba, dan mereka-mereka yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, dibakar dengan api, adalah orang-orang yang mereka mengklaim dan mengakui Islam, beriman dan yakin atau menyatakan secara lisan bahwa Islam agama mereka. Wahum min ashabi Ali, dan mereka adalah pengikut Ali ketika terjadi pertempuran dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka adalah orang-orang yang dengan pedang dan tombaknya, nggak main-main loh, nggak omong belaka, berada di barisan mereka membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun dan juga mereka adalah orang-orang yang sempat belajar kepada sahabat Rasul. Kita ketemu masyayikh aja enggak, kan ya? Ketemu masyayikh aja enggak. Nah, mereka orang-orang yang sempat belajar kepada sahabat Rasul. Coba ini perhatikan, supaya Syekh ingin menekankan biar kita ini tahu kondisi kita ini di mana gitu. Supaya lagi-lagi mengembalikan din dengan porsinya yang ilmiah. Hala. Kemudian, namun mereka-mereka itu yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang yang punya keyakinan, punya akidah sama dengan keyakinan mereka-mereka terhadap Yusuf dan Syamsan, orang-orang wali-wali yang dimuliakan dan dikeramatkan di Najd pada waktu itu. Nah, diyakini Ali adalah orang yang terbaik, manusia yang terbaik yang padanya bersemayam Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai akhirnya mereka meyakini Ali huwallah. Nah, padahal mereka juga bersaksi la ilaha illallah. Nah, baik. Qala atadhunnun kaifa ajma' sahabat. Lalu bagaimana bisa sahabat berijma' untuk memerangi mereka, sepakat para sahabat untuk memerangi mereka dan bersepakat bahwa mereka adalah kuffar. Qala atadhunnun anna sahabata yukaffiruna al-muslimin. Apakah anda ini mengira mungkin bahwa sahabat itu mengkafirkan muslimin? Apa anda mengira itu? Nah, sepakat untuk mengkafirkan seorang muslim. Apa mungkin sahabat seperti itu? Nah, kalau seandainya sahabat bersepakat untuk mengkafirkan seorang muslim, berarti keliru dong Rasulullah SAW ketika menyatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Keliru pula Rasulullah SAW ketika menyatakan, ketika beliau ditanya siapa itu al-firqatun najiyah, qala man kana mithlu ana alaihi al-yawma wa ashabi. Sahabat dijadikan mizan, dijadikan sebagai tolak ukur al-haq, tolak ukur kebenaran. Bagaimana sahabat bisa bersepakat mengkafirkan seorang muslim atau muslimin? Nah,
Fahimtum ya ikhwan? Qala atadhunnun anna al-i'tiqad fi taj wa amthalihi la yadur wal i'tiqad fi Ali bin Abi Talib yakfur atau na'am yakfur. Nah, apakah Anda juga mengira bahwa akidah meyakini bahwa Taj ini juga seorang yang dianggap wali oleh mereka, dikeramatkan, ini juga julukan ya. Kalau di zaman kita sama dengan apa kira-kira? Ya yang tadi Anda sebutkan itu, Syahkuala atau wali apa? Oh itu dulu kan. Nah, wali-wali itu dulu ya akhi. Nah, barakallahu fikum. Atau wali kutub ya. Nah, lah, apakah kata Syekh Anda mengira keyakinan atau akidah yang meyakini bahwa Taj itu memiliki karamat-karamat yang sampai pada tingkat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan yang semisalnya itu tidaklah mengapa, tidak jadi masalah, sementara keyakinan atau akidah yang seperti itu pada Ali bin Abi Thalib itu menjadikan sebab kekufuran? Apa ini kemudian dibedakan? Nah, fa barakallahu fikum. Kalau kita bodohin, kira-kira mana yang lebih afdal? Ali bin Abi Thalib atau mereka-mereka itu, Syamsan dan Yusuf itu? Tentunya Ali bin Abi Thalib, yang sudah dengan tegas Rasulullah menyatakan bahwa Allah mencintainya, Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan tegas dinyatakan seperti itu. Nah, qala rahimahullah. Tapi waktunya sudah habis. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Ya syirik ya, syirik asghar. Ditanyakan bagaimana kira-kira Anda khawatir kepada saya terkena syirik, yaitu riya. Kira-kira apa alasan Anda? Iya, dia kan nyatakan kepada antum mengecap orang syirik. Jangan-jangan nanti Anda terkena syirik. Dari cara berpakaian Anda, orang kampung nggak seperti ini, Anda seperti ini, nanti kena riya. Tanyakan kepada dia, apa alasan Anda kira-kira Anda khawatir bahwa diri saya terkena riya? Oh jadi kalau berpakaian asing kena riya gitu kan? Terus gitu. Iya. Berarti kalau berpakai pakaian yang menurut orang masyarakat kampung itu tidak seperti biasanya, pakai gini, misalkan pakai kayak ini atau pakai berarti ini riya, gitu kan? Gitu kesimpulannya. Atau anak keliru? Betul. Iya betul nggak dulu? Betul lah. Nah, barakallahu fi. Berarti riya itu definisinya adalah kalau berpakaian berbeda dengan yang lainnya, gitu. Oh iya. Pak Kiai pakai apa? Pakai kopiah gini, Pak Kiai. Enggak, tanya dulu Pak Kiai pakai gini enggak? Pegitan. Ya antum menyatakan iya terima kasih, saya juga takut kepada diri saya riya.
Saya takut. Cuma saya kebetulan saya begini ingin meniru orang-orang yang soleh. Daripada saya meniru John Travolta. Gimana? Kan gitu Pak. Iya. Kira-kira Bapak lebih senang mana? Saya meniru Rasul atau saya meniru siapa? Ronaldo. Kira-kira mana yang menurut Bapak? Baik. Tanya kan ganteng. Oh, berarti kalau niru Rasulullah ria, kalau niru Ronaldo nggak ria, kan gitu. Coba itu orang-orang yang rambutnya panjang pakai anting, ria nggak itu ya? Itu nyalain tradisi nggak? Nyalain tradisi nggak? Nyalain tradisi apa nggak? Nyalain kan ya? Orang kampung kita, Indonesia negeri pertiwi, tidak seperti itu. Cara berpakaiannya, kan iya? Hah? Apa? Yang perempuan juga pakaian seperti itu. Apa itu cara adatnya Kartini dan Dewi Sartika? Bukan. Berarti menyelisih sudah. Menyelisih kebiasaan negeri ini. Apakah kemudian itu juga ria? Ya. Kan begitu. Perlu sekarang didefinisikan dengan baik dulu Pak. Ria itu apa Pak? Saya khawatir, saya takut kepada Allah, berlindung kepada Allah untuk kena ria. Cuma saya kebetulan pingin niru orang-orang soleh. Mudah-mudahan dengan ini saya bisa jadi orang soleh. Itu jawabannya. Alhamdulillah. Cuma bulutinnya tok yang diboikot kan? Antum belum diboikot? Belum diusir dari kampung. Syekh Muhammad dari kampungnya sendiri, padahal dia dari keluarga ulama, dari keluarga yang kenal, nggak bisa keluar dari kampung kami. Mau pindah ke sebelahnya, ya, kota sebelahnya atau kampung sebelahnya, yaitu Ad-Dir'iyah. Orang semua tutup pintu. Muhammad bin Abdul Wahab datang, takut. Cuma buletin, urusannya kertas ya, tidak jadi masalah. Barakallahu fiik. Hakadha dakwah. Jadi ketemu mereka, assalamualaikum, baik Pak, baik Mas. Nah, dia melengos, ya tidak apa-apa melengos, tidak apa-apa. Salam. Jadi maksud sebagian bahwa kita itu sedang banyak melanggar gambar-gambar orang mereka. Dan itu sebagian mereka. Dahulu di kampung Syekh disebarkan bahwa Syekh ini adalah khawarij, tukang mengkafirkan muslimin. Nah, disebarkan pula Rasulullah SAW, Rasul ya, tukang sihir. Itu sudah disebut tukang sihir? Belum kan? Tidak ada kita yang disebut tukang sihir. Alhamdulillah. Nah, belum. Tukang sihir Rasul. Padahal Rasul itu, Rasulullah sejak kecilnya dikenal sebagai orang yang Al-Amin, diberi julukan Al-Amin, orang yang menghubungkan tali silaturahim, orang yang selalu mendengungkan perdamaian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mulai qulu la ilaha illallah, subhanallah, anta sahirun kadzdzab ya Muhammad, ente adalah tukang sihir dan kadzdzab ya Muhammad. Khalas. Inilah jawabannya. Gimana cara mengatasi seperti itu? Allah menyatakan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini orang-orang soleh yang ketika dicaci maki oleh orang-orang jahil, dia menyatakan salam. Ya, jahil, kemudian dia ajari nggak bisa. Mau diajak diskusi ilmiah, sulit memahami. Ya sudah, assalamualaikum. Baik Pak, baik monggo Pak. Gitu. Nsewu, gitu. Apa sebarkan? Apa mudaratnya pada kita? Ya, kemudian mereka kan orang-orang itu nanti propaganda pada orang-orang mengatakan bahwa Islam itu dan sudah memberikan kita. Ya, fisik. Ya dulu Bilal bin Abi Rabah Ammar bin Yasir. Gimana dulu? Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa kecuali menyatakan sabran adu Yasir, sabran adu Yasir, disiksa di tengah padang pasir. Kalau kita rumput hijau.
Itu mereka padang pasir. Nah, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Isbiru. Memang dakwah butuh basirah, dakwah itu butuh al-ilm, sehingga ketika antum berdakwah di masyarakat, sertai pula dakwah itu dengan akhlak yang thayyibah, sertai pula dakwah itu dengan mengerti skala prioritas yang harus disampaikan kepada mereka. Tauhid tentunya adalah prioritas tertinggi. Namun yang terpenting bagaimana Anda bisa menyampaikan tauhid ini kepada mereka dengan jangkauan pemahaman mereka, tentunya dengan cara yang baik. Nah, masalah kendala dalam dakwah, Allah sudah menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan begitulah kami telah jadikan bagi setiap nabi, dan tentunya bagi setiap pengikut nabi yang menyatakan menyontoh dan mengikut nabi, musuh-musuh dari kalangan mujrimin. Nah, kan harus seperti itu dakwah. Nah, tinggal kita pandai-pandai mengatur bagaimana berhubungan dengan mereka. Tidak kemudian kita menyatakan, wah kalau gitu Bapak melakukan ini ya musyrik Bapak. Jangan gitu. Lu apa hukumnya ya akhi? Berjanji? Ya antum jawab, ya berjanji ini Pak, yang saya ketahui loh Pak, minta maaf kalau saya keliru. Nah, namanya anak muda kan gitu harus. Minta maaf, mungkin Bapak lebih tahu dari saya bahwa Rasulullah tidak pernah menyampaikan yang seperti ini, tidak pernah mengajarkan. Kemudian juga Khulafaur Rasyidin Pak ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan kita cinta Pak sama mereka semua, dan mereka nggak melakukan Pak yang begini. Minta maaf loh Pak ya kalau saya keliru gitu lah. Gitu caranya, bukan terus duduk. Iya, ini bid'ah Pak. Ini waduh. Ya diboikot ini. Hah? Oh, nanti kalau masalahnya bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah, nanti insya Allah ada pembahasan lain. Barakallahu fiik. Sekarang sudah waktu lewat. Jazakallahu khair. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.